Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Salim dengan NIM F55121010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Ini adalah presentasi untuk mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi. Di slide ini, pada PowerPoint yang telah saya buat, diawali dengan definisi korupsi itu sendiri. Korupsi itu sendiri didefinisikan dari banyak hal, dari banyak bahasa. Antara lain ada bahasa Prancis, ada dari bahasa Latin, ada dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, tetapi dengan satu arti yang sama, yaitu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga perlu penanganan khusus dalam hal pencegahan serta penindakannya. Kemudian gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan di mana memperbaiki perilaku individu manusia dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif atau tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa, di mana seluruh komponen bangsa ini tidak bisa hanya satu pihak saja atau hanya satu sisi saja yang bekerja untuk menanggulangi korupsi, tetapi semua sisi atau segala aspek lapisan masyarakat, baik dari masyarakat itu sendiri atau dari pemerintahan, harus bersama-sama untuk mengurangi tindak korupsi atau perilaku koruptif. Kemudian pada slide selanjutnya ditunjukkan mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi. Nah, pada pendidikan anti korupsi ini dapat dilakukan dengan 4 pendekatan untuk melakukan gerakannya. Yang pertama ada pendekatan hukum atau pendekatan di mana dilakukan pemberantasan dan mencegah korupsi atau tindak korupsi melalui penegakan hukum dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi untuk celah-celah tidak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggung jawab. Itulah pendekatan hukum. Kemudian selanjutnya pada bagian 2 ada pendekatan bisnis, di mana pada pendekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Jadi kita dipacu untuk sebagai karyawan dalam sebuah bisnis akan dipacu untuk melakukan hal yang terbaik, tetapi akan diberikan feedback lagi dari instansinya, yaitu berupa insentif atau penghargaan. Kemudian pada pendekatan pasar atau ekonomi, di mana pada pendekatan ini dilakukan dengan menciptakan kompetisi antara pemberi jasa atau penjual barang, sehingga semua berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang baik atau tidak korupsi upaya dipilih pelayanannya. Kemudian pada bagian 4 terdapat pendekatan budaya, di mana pada pendekatan ini dilakukan dalam untuk membentuk dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Di sini dalam berbagai cara dan bentuk yang dimaksud adalah untuk memperkenalkan budaya-budaya bangsa kita, untuk mengajarkan tentang kerugian dari anti korupsi itu sendiri. Dan pada slide selanjutnya terdapat faktor-faktor terjadinya korupsi. Ada untuk yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang diambil dari dalam kepribadian masing-masing, pribadi atau individu masing-masing. Ada beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Yang pertama ada sifat kepribadian yang rakus. Korupsi adalah kejahatan yang profesional dan yang melakukannya adalah orang yang rakus, terdefinisi rakus. Kenapa? Karena ketika mereka sudah berkecukupan tetapi masih serakah, masih ingin mengambil haknya rakyat, masih ingin memperkaya diri sendiri, masih ingin berfoya-foya, masih ingin bersenang-senang, itulah tindak atau sifat yang rakus menjadi tolak ukur dalam faktor internal terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua, faktor internal terjadinya korupsi ada lemahnya akhlak dan moral. Ini akhlak dan moral suatu bangsa itu dipacu dari sejak dini, sejak lahir ataupun sejak kecil. Jadi pada saat besar tinggal mengamalkannya saja mengenai akhlak dan moral. Dan lemahnya akhlak dan moral dapat memicu terjadinya sifat korupsi itu sendiri. Kemudian selanjutnya faktor internal dari terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang konsumtif. Apa itu gaya hidup yang konsumtif? Gaya hidup yang konsumtif itu adalah perilaku konsumtif, yaitu ketika kita
selalu ingin mengkonsumsi, selalu ingin membeli, selalu ingin menggunakan dengan berlebihan. Itulah sifat yang konsumtif, dimana ini adalah salah satu sifat yang membuat diri seseorang itu terpicu untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian yang terakhir ada iman yang lemah. Iman ini tidak bisa dipungkiri bahwa merupakan modal utama dalam mencegah yang namanya korupsi, baik dari pelaku korupsi itu sendiri maupun kita sebagai lapisan masyarakat yang berusaha sekuat tenaga bersama pemerintahan untuk mencegah yang namanya korupsi. Itu iman yang lemah. Iman yang lemah inilah yang membuat seseorang selalu goyah untuk melakukan sesuatu yang namanya korupsi itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal atau faktor lingkungan, faktor sekitar yang bisa membuat seseorang melakukan tindak korupsi, yaitu yang pertama faktor ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Faktor ekonomi ini biasanya karena seseorang itu ekonominya lemah atau ingin memenuhi semua kebutuhannya, makanya dia melakukan tindak korupsi untuk memenuhi dan menutupi kekurangan dalam keekonomiannya. Kemudian ada faktor organisasi. Biasanya faktor organisasi ini karena menjadi korban korupsi itu adalah tempat korupsi terjadi, biasanya memberi andil karena membuka peluang. Biasanya organisasi itu tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk mencegah terjadinya korupsi. Biasanya seperti itu. Makanya dengan mudahnya faktor korupsi itu bisa berjalan dengan lancar di dalam suatu organisasi. Kemudian ada faktor politik. Ini adalah salah satu faktor yang betul-betul tidak bisa kita pungkiri lagi, di mana politik itu merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Karena biasanya jika suatu kekuasaan atau suatu jabatan itu dipegang oleh seorang yang tidak bisa mengontrol yang namanya hidup konsumtifnya, tidak bisa mengontrol yang namanya imannya, di mana juga moral dan akhlaknya kurang. Nah, itulah faktor yang membuat suatu instansi politik bisa dapat membuat terjadinya korupsi, tindak korupsi. Kemudian ada faktor perilaku masyarakat, di mana masyarakat yang notabene-nya sebagai pencegah atau lapisan masyarakat yang sebagai ujung tombak untuk mencegah tindak korupsi itu sendiri biasanya membiarkan para pemerintah melakukan tindak korupsi. Diam saja, hanya melihat, hanya mengetahui saja, oh dia melakukan korupsi, kemudian tidak melakukan apa-apa. Itu yang membuat atau membuka jalan untuk suatu oknum bisa melakukan tindak korupsi. Kemudian terakhir ada faktor hukum. Faktor hukum dalam korupsi ini dilihat dari dua sisi sebenarnya, itu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Ada pula undang-undang yang yaitu undang-undang yang tidak terlalu mengikat, yaitu undang-undang yang notabene-nya sebagai ujung tombak untuk menghindari korupsi, tetapi undang-undang itu sendiri bersifat multitafsir. Jadi kayak itu sebagai ujung tombak tetapi tidak bisa mengikat perilaku korupsi itu sendiri. Begitu pula dengan penegakan hukumnya. Biasanya karena yang melakukan korupsi itu adalah orang yang memiliki jabatan, makanya biasanya para penegak hukum itu menjadi lemah karena yang mereka tindak adalah orang yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita beranjak pada dampak terjadinya korupsi. Jadi korupsi itu sendiri memiliki dampak-dampak yang akan terjadi jikalau korupsi itu sendiri bisa menyebar di kalangan lapisan masyarakat, di seluruh lapisan masyarakat. Pertama kita bisa lihat dari bidang ekonomi. Di mana di bidang ekonomi dampak dari korupsi sendiri dapat mempengaruhi mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi lesu dan bisa kita lihat seperti sekarang ini. Dan kedua ada penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas ini sendiri biasanya ditekan karena biaya dari produksi barang dan jasa yang dikorupsi. Ini makanya untuk memenuhi standar dalam pasar, makanya untuk memenuhi itu semua maka diturunkanlah produktivitas agar tidak mempengaruhi
keuangan atau pendanaan dari produktivitas barang dan jasa itu sendiri. Dan yang ketiga ada rendahnya kualitas barang dan jasa. Seperti pada poin nomor 2 pada bidang ekonomi itu penurunan produktivitas pada barang dan jasa. Nomor 3 sama juga dampaknya, yaitu rendahnya kualitasnya. Selain produktivitas atau produksinya rendah, barang dan jasa juga akan turun di bagian kualitasnya. Kemudian yang keempat ada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena memang bisa kita ketahui bersama bahwa pendapatan dari negara kita Indonesia adalah yang terbesar dari pajak dari barang dan jasa, penjualan barang dan jasa. Maka pasti akan berpengaruh pada sektor pajaknya, pada penghasilannya. Kemudian yang kedua pada bidang sosial, yaitu pada bidang sosial sendiri korupsi dapat berdampak terhadap kemiskinan masyarakat yang meningkat. Ya sudah pasti masyarakat pasti akan lapisan masyarakat akan mengalami kemiskinan, apalagi pada masyarakat kalangan bawah ya. Pada yang kedua ada terjadinya demoralisasi bangsa. Demoralisasi bangsa ini artinya merendahnya mental yaitu merendahnya mental atau pengetahuan mengenai serta kepercayaan kepada demokrasi. Itu semua yang menyebabkan kepercayaan terhadap demokrasi dari masyarakat itu merendah. Karena kenapa? Para wakil-wakil rakyat yang telah dipercayai untuk mengelola sumber daya alam serta pendanaan untuk kesejahteraan bangsa, kesejahteraan rakyat itu malah dikorupsi, malah digunakan untuk semena-mena, untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, tingkat kriminalitas yang tinggi. Ya sudah pasti karena kemiskinan meningkat, maka tingkat kriminalitas di tengah-tengah masyarakat itu pasti tinggi. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat tidak mencukupi. Jadi tidak lain dan tidak bukan pasti jalannya adalah kriminal. Entah penjamretan, pencopetan, pencurian, pembunuhan bahkan hanya karena ingin memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya ada di bidang politik. Di bidang politik sendiri sebenarnya korupsi sudah pastilah berpengaruh juga di bidang politik. Yaitu pertama munculnya pemimpin yang korup. Kenapa? Karena korupsi itu sendiri akan melahirkan korupsi-korupsi yang lain jikalau tidak dibantai atau tidak dibinasakan atau tidak kita hapuskan. Kemudian yang kedua, kepercayaan publik terhadap demokrasi rendah. Ya sudah pasti karena seperti pada poin 2 di bidang sosial tadi mengenai demoralisasi bangsa. Kenapa? Pasti publik tidak akan lagi percaya. Sulit untuk melahirkan kembali atau membuat rakyat percaya lagi mengenai demokrasi jikalau kepercayaan rakyat itu terhapus hanya karena tindak korupsi. Kemudian yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang sejatinya dari, oleh, dan untuk rakyat malah demokrasi itu malah bertumpang tindih dengan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena kepentingan rakyat itu telah ditutupi dengan kegiatan-kegiatan yang melahirkan tindakan-tindakan korupsi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada di bidang hukum. Di bidang hukum sendiri sebenarnya penegakan hukum ini sangat dibutuhkan ya. Yang pertama itu di bidang hukum yang pasti akan berpengaruh itu seperti hukuman-hukuman yang diperoleh para koruptor itu pasti akan diperendah. Kemungkinan mereka mendapat hukuman itu rendah. Karena kenapa? Karena mereka lah yang membuat undang-undang itu, mereka pula yang melanggarnya. Jadi tidak mungkin ada yang namanya tikus membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Tidak ada alasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, korupsi itu merajalela sebenarnya, menyebabkan aparat mudah dibeli atau money politics atau aparat yang bisa dibeli, hukum yang bisa dibeli untuk membuat kebijakan atau keputusan apapun yang merusak ketahanan nasional. Bahkan banyak hakim dan pengacara yang menerima suap dalam menyelesaikan perkara kasus korupsi. Kenyataan ini tentu saja sangat memprihatinkan, benar-benar memprihatinkan. Kemudian yang selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa di lingkungan keluarga terlebih dahulu itu pastilah untuk diri sendiri terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Kemudian kita sebagai
masyarakat yang berpendidikan, itu mahasiswa serta teman-teman yang memiliki pendidikan atau sudah mengetahui mengenai gerakan anti korupsi ini, sudah pasti kita harus menyebarkan sisi positif, menyebarkan berita-berita positif kepada keluarga kita agar kita bisa bersama-sama untuk mencegah yang namanya tindak korupsi itu dari lingkungan keluarga kita, dari teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita. Itulah hal yang pertama yang dapat kita lakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, di lingkungan kampus. Lingkungan kampus ini sebenarnya ada dua gerakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya tindak korupsi. Yang pertama itu dari konteks individu kita sendiri dulu, yaitu kita sebagai seorang mahasiswa diharapkan itu dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif atau tindak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas yang kedua, yaitu seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, yaitu kita mengajak teman-teman yang lain, mengingatkan kita untuk mencegah yang namanya tindak korupsi itu sendiri untuk individu kita sendiri maupun kepada teman-teman yang lain. Dan selanjutnya ada di bagian lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat sendiri banyak sebenarnya tindak-tindak atau gerakan-gerakan korupsi yang sebenarnya sudah sangat lekat dengan kehidupan masyarakat, seperti gerakan untuk menyuap seperti itu untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM atau pelanggaran lalu lintas. Apabila dilakukan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa sekali untuk kehidupan lapisan masyarakat itu sendiri. Mahasiswa sebenarnya dapat menjadi salah satu preventif pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas, mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Sebenarnya untuk hal ini sebenarnya kita bukan hanya kita sendiri saja yang bertindak. Banyak yang harus ikut serta seperti masyarakat. Jadi masyarakat, jika sudah masyarakat ikut serta dalam tindak pencegahan korupsi, saya yakin di masa depan sedikit demi sedikit pasti korupsi itu dapat terbantai atau dapat dihapuskan dari negara kita tercinta ini. Itu saja presentasi saya untuk mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi dengan tema peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Untuk menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit kalimat dari saya, yaitu marilah kita sama-sama bersatu untuk menghapuskan yang namanya tindakan korupsi, baik dari diri kita sendiri maupun kepada masyarakat, karena kita sebagai kaum pelajar, kaum atau masyarakat yang sudah tahu tentang bahaya dari tindakan korupsi ini, sudah pasti kita harus sebagai pelopor untuk menghapuskan hal tersebut. Terima kasih dan saya akhiri. Saya atas nama Fatul Salim dengan NIM F551211010. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.